Misal nih Kang, maaf nih, ini ada yang kelewat. Misal kalau ada apa? Seberapa penting nih pemilihan telur sampai apa? Sampai beres lah. Ini kalau pemilihan telur ini kami sangat penting karena apa? Karena dari satu hari itu satu malam lah itu kalau keuntungannya satu malam itu dipilih itu dia kan masih bagus lah, masih bagus, dia masih bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah tapi untuk kalau yang udah 4 hari atau udah sampai banyak hari itu kan itu udah nggak layak konsumsi. Terus kalau kita memang kita sengaja kita nggak sortir, bahasa itu nggak disortir, itu ada nanti ada kerugian kita di situ, karena biasanya yang telur ini yang nggak jadi itu biasanya bisa fatal itu meledak. Biasa meledak, dan meledak itu biasanya kan dia muncrat ini cairan, dia muncrat ke sekitaran telur-telur yang di dekat-dekatnya itu, dan pun dia ini kalau sudah udah meledak tersebut dia kan pasti kotor artinya dia berbau, karena itu bau itu dia tuh banyak mengandung bakteri-bakteri yang bisa membunuh nyawa bakal meri yang mau menetas ini. Pun itulah yang menjadikan bahayanya telur meledak itu, dan pentingnya kita memilih telur tersebut, mensortir lah gitu kan. Jadi memang harus disortir lah, karena bahayanya itu kalau nggak meledak, biasanya kan ada yang meledak 2 ataupun 1 atau 2 ada yang meledak, biasa seperti itu. Nah bahayanya karena nggak disortir itu meledak itu kadang kita ngotorin yang sebelahnya itu, nah itu kadang bisa nggak jadi. Ini solusinya gimana nih kalau misalkan udah kadung meledak, pas ketahuan gimana, ada solusinya? Ya kalau baru-baru itu biasa kita pakai cairan ini, kita pakai cairan alkohol. Dilap aja, dilap ya, bisa disemprot atau dilap dibersihin, tapi yang terkontaminasi lah bahasanya, yang terkontaminasi aja kita langsung lap. Tapi kalau kita langsung ketahuan itu bisa ya sedikit membantu, sedikit membantu ya, mudah-mudahan nggak mati lah kalau memang cepet sebelum bakteri itu masuk ke dalam, karena nanti kan walaupun canggah seperti ini dia kan punya pori-pori. Dia punya pori-pori, dia kalau udah virus bakteri itu udah masuk udah susah. Tapi kalau masih di luaran, terus langsung kita antisipasi dengan cairan pembersih alkohol tersebut, mungkin dia bisa mati di luar. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam itu, bakteri tersebut bisa mati. Itu jarak gagalnya misal gini, meledak-dak, nah itu udah nggak bisa dibersihin, ini udah gagal, itu berapa jam? Itu kalau kami itu biasanya kan kelihatan 1 jam, setengah jam pun dia udah masuk. Udah masuk karena dia itu ini kan begitu keringnya cerat, dia kan basah terus kan, karena dia kena suhu tersebut, panas tersebut, dia kan langsung meresap. Kering, nyampe kering dia udah masuk ke dalam. Kalau begitu kita ketahuan dia masih basah lah, kita cepet angkat terus kita bersihin. Itu resikonya penting bener. Jadi kalau misalkan nggak di sortir, itu bisa kegagalannya itu fatal ya, kegagalannya fatal ya, bisa 90-80% ya Kang ya. Bisa itu ya. Jadi itu kawan, jadi kalau misalkan kita nggak disortir ini bisa meledak dan bisa muncrat di mana-mana, nanti masuk jadi mengkontaminasi, menggagalkan lah, intinya seperti itulah. Jadi masuk bakteri ke situ. Nah tapi solusinya kalau memang pas masih basah mungkin bisa disemprot pakai alkohol, itu ya kan, pakai alkohol. Yang mudah-mudahan itu pun katanya sekian persen lah keberhasilannya. Ya mungkin begitu aja ya, ini sangat penting sekali buat kita, ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ada lagi nanti bahasan yang lain-lain yang lebih penting lagi, yang lebih mungkin gak kepikiran lah sama kita. Disinilah nanti kita bakal ketemu dengan ilmu-ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dipisahin.